Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BNP2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kembali di video ini kita akan membahas tentang sertifikat tanah elektronik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas sertifikat elektronik ini yang pada saat itu masih dilaksanakan oleh sekitar 20 kantor pertanahan di berbagai kabupaten kota. Nah, saat ini seiring dengan berjalannya waktu, setidaknya sudah lebih dari 50% kabupaten kota di seluruh Indonesia ini kantor pertanahannya sudah menjalankan atau menerapkan sertifikat tanah elektronik. Pertanyaan bagi kita warga masyarakat tentunya yang pertama, apakah sertifikat elektronik ini aman atau tidak? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu yang berbasis digital itu juga bisa berpotensi akan kena hack oleh orang-orang yang punya etikat tidak baik, yaitu para hacker yang mereka bisa meretas dan mencuri data yang tersimpan di sistem digital itu. Tidak luput dari lembaga pemerintah yang juga pernah mengalami kebobolan data ini. Masih ingat kita ketika data NIK nomor induk kependudukan kita itu bocor, dan juga belum lama ini data keimigrasian, sehingga pelayanan imigrasi di bandara kita yang melayani penerbangan internasional itu memberikan pelayanannya secara manual dan menyebabkan antrian yang cukup panjang, dan juga pada akhirnya banyak juga masyarakat yang dirugikan karena dengan antrian yang seperti itu dan pelayanan yang tidak cepat, mereka terlambat dan mereka ketinggalan pesawat. Nah, demikian itu ya contoh bahwa di lembaga pemerintahan pun data itu bisa diretas. Jadi wajar kalau masyarakat itu bertanya dan ragu bagaimana sertifikat kita ini, apakah datanya akan aman atau sesuatu yang digital itu kalau sudah diretas bisa menjadikan data kita berubah dan bayangan masyarakat, sehingga sertifikat itu bisa berbalik nama atas nama orang lain dan itu menyebabkan mereka akan kehilangan tanahnya. Terlebih saat ini memang ada beberapa konten di medsos yang cukup meresahkan ya. Ada yang membuat konten yang mengatakan bahwa jika sertifikat kita saat ini yang masih berbentuk buku itu, sertifikat analog namanya ya, itu tidak segera diganti dengan sertifikat elektronik, maka tanah kita bisa diambil negara. Itu satu. Kedua, ada juga konten yang mengatakan bahwa dengan adanya sistem sertifikat tanah elektronik itu, maka seperti membuka jalan bagi para mafia tanah untuk bisa mengambil tanpa hak tanah-tanah orang, sehingga masyarakat dengan adanya video itu cukup resah dan banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang hal tersebut. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan keamanan sertifikat tanah elektronik itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan kita segera merubah atau mengganti sertifikat tanah analog kita itu menjadi sertifikat elektronik. Sekalipun jika ada proses pendaftaran di kantor pertanahan di BPN, katakanlah sehubungan dengan adanya transaksi jual beli atau hibah ataupun mungkin balik nama waris atau mungkin peningkatan hak ya dari HGB misalnya, apakah itu melakukan pengajuan permohonan untuk ditingkatkan menjadi hak milik, dan juga bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat yang diajukan permohonan penerbitan sertifikatnya. Nah, untuk hal-hal yang diproses di BPN atau kantor pertanahan setempat saat ini memang sudah otomatis di prosesnya itu akan diterbitkan sertifikat tanah elektronik melalui Alimedia. Sehingga ketika sertifikat ini sudah selesai diproses, pemegang haknya nanti akan menerima sertifikat tanah elektronik yang bentuknya hanya selembar. Nah, banyak sudah konten di medsos juga yang sudah menampilkan bentuk fisik dari sertifikat elektronik yang satu lembar itu. Jadi, karena tidak ada peraturan yang mewajibkan, kecuali yang memang sedang melakukan proses pendaftaran tanahnya di BPN, bagi para pemilik sertifikat analog atau yang masih berbentuk buku itu masih bisa menyimpannya, jadi tidak ada kewajiban untuk segera menggantinya kalau misalnya masih ragu dengan keamanannya. Sebaliknya, apabila bagi masyarakat yang memang menginginkan sertifikatnya itu diganti dengan
sertifikat tanah elektronik, meskipun tidak sedang melakukan proses apapun di kantor pertanahan, itu bisa mengajukan ke BPN, kantor pertanahan setempat, untuk mengganti sertifikat analognya itu dengan sertifikat tanah elektronik. Jadi itu diserahkan kepada masyarakat sendiri, apakah akan segera mengganti sertifikatnya dengan sertifikat elektronik atau masih ingin menyimpannya dalam bentuk analog. Kecuali itu tadi ya, ada proses pendaftaran tanah di BPN, maka itu BPN yang sudah mempunyai atau menerapkan sistem sertifikat tanah elektronik, maka sertifikat ini pasti akan dialimediakan, yang kemudian ketika terbit itu sudah berbentuk sertifikat tanah elektronik. Itu pertama yang perlu diketahui. Jadi tidak ada peraturan yang mewajibkan. Nah, kedua adalah masalah keamanan. Saya sendiri memang bukan ahli digital, tetapi dari peraturan Menteri ATR BPN yang mengatur tentang sertifikat tanah elektronik itu, yang terakhir itu peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 3 tahun 2023, di situ dikatakan bahwa sertifikat tanah elektronik itu datanya disimpan di data center yang keamanannya berlapis-lapis dan juga dicadangkan di beberapa tempat. Kalau nggak salah, menurut keterangan dari para pejabat BPN itu ada 5 tempat. Hal ini untuk meminimalisir seandainya nanti terjadi peretasan atau pencurian data, sehingga data itu tidak disimpan hanya di satu tempat. Ada tempat-tempat lainnya sebagai cadangan untuk penyimpanan data sertifikat kita ini. Yang berikutnya, sertifikat tanah elektronik itu pun menggunakan sistem enkripsi. Enkripsi itu kalau saya tidak salah ya, dari yang tadinya terbaca itu dirubah menjadi tidak terbaca oleh semua orang. Jadi yang bisa membacanya, data yang tersimpan di data center itu tentang data-data sertifikat kita itu hanya pemegang hak yang memang mempunyai akun khusus untuk mengakses data sertifikatnya. Itu dari segi lapisan-lapisan keamanan, dan juga tanda tangan di sertifikat elektronik itu berupa tanda tangan digital. Kalaupun ada bentuk fisik ya berupa kertas selembar sertifikatnya, itu kertasnya itu bukan sembarang kertas, tetapi dia adalah security paper yang dicetak di perum-peruri. Jadi secara fisik itu sudah dilakukan pengamanan, demikian juga datanya itu juga yang tadi ya itu dilindungi dengan keamanan yang berlapis-lapis. Dan bagi pemilik sertifikat, pemegang hak atas tanah itu sewaktu-waktu bisa mengakses atau memonitor data tanah yang disertifikatnya itu melalui barcode yang ada di sertifikat elektronik itu. Oleh karenanya, terutama bagi yang sudah mempunyai sertifikat elektronik, itu segera mendownload aplikasi Sentuh Tanahku, yang dari situ nanti Anda bisa membuat akun sendiri. Nah, dari situlah Anda bisa memonitor atau sewaktu-waktu bisa mengecek data sertifikat Anda itu masih aman atau tidak. Jadi itu serangkaian pengaman yang dilakukan sebagai mitigasi dari adanya kalau nanti ada pihak yang mempunyai etikat tidak baik untuk meretas data kita. Itu sudah dilakukan pengamanan. Namun demikian, kami sebagai warga masyarakat tentunya sebaik apapun sistem yang dibuat, tetapi tanpa pengelolaan yang baik, maka itu juga bisa berpotensi membahayakan segala sesuatu yang disimpan secara digital itu tadi. Sehingga masih diperlukan pengelolaan yang baik dari tentunya semua aparat Kementerian ATR, BPN, sehingga dengan adanya pemahaman yang kita tahu seputar sertifikat tanah elektronik itu, maka isu-isu yang disebar di medsos seputar tidak amannya atau mungkin yang mengatakan bahwa itu memudahkan bagi mafia untuk kemudian bisa masuk dan mencuri data-data tanah kita di data centernya Kementerian ATR BPN, diabaikan saja karena memang itu isu yang tidak benar. Beberapa waktu lalu juga Menteri ATR Kepala BPN menyampaikan bahwa seharusnya saat ini masyarakat sudah mulai beralih mengganti sertifikat tanahnya menjadi sertifikat tanah elektronik, karena memang secara keamanan menurut Menteri ya itu lebih aman sertifikat yang berbasis digital tadi daripada sertifikat yang manual, karena yang berbasis digital disimpan secara digital itu sudah dilindungi dengan keamanan yang berlapis-lapis. Dan kita pun sebagai pemegang hak atas tanah yang memiliki sertifikat itu juga sewaktu-waktu kita juga bisa mengakses data-data di sertifikat kita itu. Jadi tidak harus selalu datang ke kantor pertanahan, ke BPN kalau mau mengecek sertifikat. Tujuannya sertifikat
elektronik ini sebetulnya untuk lebih menjamin keamanan data-data bagi para pemegang hak atas tanah, di samping itu untuk efisiensi dalam hal administrasi pertanahan, jadi tidak selalu harus datang ke kantor BPN untuk memonitor atau mengecek sertifikat kita, karena kita sendiri dengan tadi yang sudah saya sampaikan melalui barcode yang di fisik sertifikatnya, kita bisa mengikuti atau memonitor data-data yang di sertifikat kita. Demikian kalau memang sertifikat kita sedang berproses, itu kita bisa mengikuti tahap-tahapannya sampai di mana, itu bisa kita akses melalui barcode yang ada di fisik sertifikat tanah elektronik tersebut. Dengan apa yang saya sampaikan ini, maka kita bisa mengerti atau kita bisa memahami apakah kita tetap akan menyimpan sertifikat kita yang analog itu atau kita menggantinya dengan sertifikat tanah elektronik. Sehingga masyarakat tidak perlu resah dan panik jika ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar terkait dengan sertifikat tanah elektronik ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan subscribe dan like-nya di channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.